Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman Walladhi ja'ala syahra Ramadan Syahral maghfirah wal rahmah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kang kula hormati konco-konco pemuda Ansor, alhamdulillah sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengikuti ngaji posoan kitab Asrarus Shaum walaupun agak larut malam ya, tapi masih tetap istiqomah dan semangat. Apa meneng terus sampun keisenan soto. Jadi nambah energi ya, alhamdulillah setelah kegiatan dari PCNU yang safari di MWC bisa melanjutkan kegiatan ngaji kitab Asrarus Shaum. Salawat serta salam mugi tetap dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang paring pitudah dhateng kula panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng kita awali kelawan umul Quran suratul Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ولبيت الكرام مشايخنا خصوصا لسلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية بن قاسم جنيد البغدادي ومؤلفة الكتاب أبو حميد محمد بن أحمد الغزالي أنتوس نفع الله بعلومه وأسراره في دارين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف terakhir ingin apa? Wa amalazim mungkin. Wa amalawazimul iftari fa arba'atun. Anapun kewajibane wong kang buka alias mboten poso. Ya mokel ya, tidak berpuasa iftar ya, bahasa lain itu iftar. Fa arba'atun maka ada 4. Apa 4 tersebut? Yang pertama al-qadha'u, qadha atau nyaur. Wal kafaratu lan kafarat. Wal fidyatu lan fidyah. Fidyah niku ya, makanan pokok ya fidyah. Kurang lebih 7 on. Wa imsaku baqiyatin nahari dan menahan sisa siangnya puasa tasbihan bisaimina menyerupai orang-orang yang sedang berpuasa ya, akan dijabarkan satu persatu. Lanjut. Amal qadha'u, adapun yang dimaksud dengan qadha fa wujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin. Adapun qadha niku nyaur, mau utang itu kudunya nyaur. Ojo utang tok ae saweneng, nyaure au wangil. Nah, bulet. Kala kereng ambek sing ngutangi, biasane ngonten. Mulane dhewe utang Ramadan niku kadang nggih susah, wegah nyaure ditangleti. Sing duwe bojo nggih, tangletaono bojone, "Dik, wis nyaur adik." "Nyaur apa Kang?" "Nyaur apa Mas?" "Nyaur utang." "Utang apa?" "Utang poso." Nah, kadang lali mboten disaur-saur sampai ngenteni poso maneng. Mah kena fidyah nek ketemu poso malih. Maka fawujubuhu amun, wajib secara umum ala kulli muslimin atas setiap muslim mukallaf. Mukallaf niku taklif, artinya orang yang sudah kena hukum. Jadi fa'il dari taklif, yang sudah terkena hukum. Bahasa kula jenengan yang lain istilah mukallaf adalah baligh. Tapi tidak harus baligh sebetulnya ya. Karena mukallaf itu bisa dari mumayyiz juga bisa.
Taraka sauma bi'udhrin, meninggalkan puasa bi'udhrin karena ada uzur, au bi ghairi udhrin, atau karena tidak ada uzur. Baik karena uzur ataupun tidak, kalau meninggalkan puasa maka wajib qada. Ngoten tok jenenge. Fal haidu, bagaimana dengan orang yang haid? Taqdi sauma wa kadza al murtadu. Begitu juga orang yang haid. Maka taqdi sauma, memenuhi puasanya, ya ini dengan mengqadha, ya, wa kadza, yang juga sama dengan al murtadu, orang yang murtad. Orang murtad kemudian balik Islam, maka selama murtad ini dihitung qadha. Baik sholatnya, baik puasanya. Nek murtad, na'udzubillah, jangan sampai murtad. Amal kafiru, sedangkan orang yang kafir, wasabiyu, dan bocah cilik, wal majnun, dan orang gila, fala qada'a alaihim, maka tidak ada qada. Bagi nek kafir gitu, arek cilik terus arek edan gendeng, ya, gila tenanan, ya, maka ndak perlu qada, enggak wajib. Ya. Ono stres-stresan, pura-pura stres. Ya. Gara-gara ditinggal mantane. Nah, ditinggal rabi mantane dadi stres. Allah, naudzubillah. Wala yustaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan, dan tidak disyaratkan at-tatabu'u, beruntun atau nuli-nuli, fi qada'i Ramadan, di dalam nyaur utang poso Ramadan. Jadi tidak disyaratkan utangi 6 langsung 6, mboten harus. La yustaratu, tidak disyaratkan. Walakin, akan tetapi, yaqdi kaifa syaa mutafarraqan wa majmu'an, bisa dipenuhi terserah panjenengan, mutafarraqan secara terpisah, atau majmu'an secara kelompok, artinya berkesinambungan boleh. Contoh utangi seminggu, prei seminggu, 7 hari, langsung 7 hari monggo, dicicil seminggu pisan nggih mboten napa-napa. Pokoke gak sampai ketekan Ramadan maneh. Nah, mulane jenengan tangleti bojone. Wong lanang iki tanggung jawabe gedhe to, Rek. Pun enak-enakan meneng-menengan, tibake bojone sik duwe utang. Ngono repot niku. Sale wegah nyaur utang di luar Ramadan niku wegah gana ewange. Kabeh gak poso terus poso dhewe iki ya abot. Nek Ramadan iki enteng, akeh ewange. Jadi gak kerasa poso 30 dina mboten kerasa. Nah. Kemudian wa amal kafaratu, nggih. Alhamdulillah. Monggo Yai Bilal. Nggih ngapunten Yai. Wa amal kafaratu, adapun kafarat. Kafarat niku denda, ingin denda. Fala tajibu illa bil jima', maka tidak wajib kafarat kecuali orang yang melakukan jima'. Betul kula jelasno jima', insyaallah semuanya mafhum. Jadi tidak berlaku untuk yang lain, yang namanya kafarat hanya berlaku bagi orang yang jima'. Wa amal istimna'u, adapun bersenang-senang bimakna ay khurujul mani. Jadi tidak hanya bersenang-senang tapi hatta khurujil mani. Napa? Nah, jadi makna istimna' mriki bimakna khurujul mani. Wal aklu, dan makan, wasyarbu, lan minum. Nah, wa ma'adal jima'a, maka selaginya tidak jima', ya, fala tajibu, maka tidak wajib bihi bagi orang yang puasa kafarah dan denda, maka tidak wajib. Ya, walaupun ampunten apa jenenge niku istimna dolinan apa? Ya ambek bojone kebablasan. Nah, tapi mboten lewat farji, artinya lewat yang lain selain jima, maka tidak ada kafarah, hanya mengqadha.
Begitu juga makan minum sama. Yang wajib kafarah atau dendanya karena jima, hanya jima. Napa kafarati? Fal kafaratu, adapun kafaratnya dendanya itqu raqabah, memperdagangkan budak. Ya saniki mboten enten. Fa in asara, maka jika tidak ada atau tidak mampu, fa saumu syahraini mutatabi'aini, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Gara-gara sak nyet, apa jenenge dendane sak nyet. Nah, awake dendane 2 wulan ya. 2 wulan. Denda nggih plus hari yang dia, jadi qadha plus kafarat. Kafarat itu karena hukum jimaknya. Lah pada hari itu dia akan batal puasanya, berarti qadha. Nah, seperti itu. Jadi wis berat pokoknya, insyaallah berat. Wis sampailah. Wa in jaza fa id'amu sittina miskinan muddan, dan apabila apes tidak mampu maka bisa memberikan makan orang miskin 60 orang, dengan 1 orangnya adalah 1 muddan, artinya 1 orang 1 mud ya. Wa amma imsaku baqiyatin nahar, adapun menahan di sisanya siang, jadi kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa atau mokel. Yang keempat ini dia punya kewajiban menahan sampai sisa siangnya puasa. Kok saged? Nah niki. Fayajibu ala man asabil fitri, maka wajib bagi orang yang berbuat maksiat dalam arti membatalkan puasanya gitu, bil fitri dengan berbuka ya. Au qassara fihi, atau karena teledor. Ya kayak kemarin teledor. Jadi orang yang memang sengaja berbuka ya napa jenenge, ya jenenge gak kuat, terus gak kuat mokel. Nah, maka orang seperti ini ya, melanjutkan, jadi tidak boleh makan sampai nanti maghrib. Begitu juga orang yang teledor, lali gak niat, begini mboten niat, lali sampai ke subuh keturun, maka mboten oleh mangan ngombe lan batalkan puasa sampai maghrib. Niki anune napa jenenge kewajiban nih. Jadi tidak hanya tadi, tapi ini kewajibannya orang yang meninggalkan puasa karena teledor. Apalagi yang karena yang lain, jadi mboten angsal. Saenake dhewe dahar ngombe ning wulan Ramadan, teledor mawon dihukumi kudu nerusaken. Wala yajibu 'alal haid, dan tidak wajib untuk melanjutkan puasanya atau sisa puasanya bagi orang yang haid. Idza dhahurat, ketika suci, imsaku baqiyatin nahariha, dengan menahan sisa siangnya, maka tidak wajib bagi orang yang haid. Ketika suci di tengah-tengah perjalanan, katakan suci ini jam 09.00 isuk, maka dia tidak punya kewajiban untuk menahan makan minum sampai maghrib ya, bagi orang yang haid ya. Tapi bagi selain haid yang sengaja membatalkan puasa atau teledor, maka harus menahannya. Nah, kalau sudah haid kan waktu suci mawon tidak wajib untuk menahan sampai maghrib, apalagi keadaan haid. Apalagi keadaan haid. Tadi kan suci lah, sucinya jam 9 siang. Berarti kan jam 9 sampai maghrib ini kan dia keadaan suci. Ini saja boleh, apalagi ketika haid di tengah-tengah puasa, ya tambah boleh kan, artinya boleh, tidak ada masalah. Wala 'alal musafiri,
idza qadima muftiran min safarin wala bimakna yajibu imsaku baqiyatin. Nah, dan begitu juga alal musafir, orang yang musafir ya, dia tidak punya kewajiban untuk menahan sisa puasa Ramadannya, sisa siang Ramadannya ketika dia mengawali berbuka. Ketika seorang musafir loh nggih, musafir ya. Min safarin, dari bepergiannya, balagha marhalatain, yang sampai 2 marhala, maka boleh. Artinya tidak punya kewajiban menahan ya, tidak punya kewajiban menahan, karena memang dia ada ya, los. Wa yajibu alimsaku idza syahida bil hilal, akan tetapi wajib menahan sisa siangnya gitu. Idza syahida bil hilali adlun wahidun yaumasyak. Nah, tapi jika di hari yang meragukan gitu, kemudian kula panjenengan ternyata kemarin itu puasa, ternyata betul-betul puasa, belum niat, maka menahan. Jadi belum sempat niat, belum lihat apa jenenge sidang isbat keturun. Nah, akhirnya belum niat. Nah, akhirnya begitu pagi subuh tangi dan sudah ada orang yang bersaksi, apalagi pemerintah umumkan, orang satu saja cukup kemarin. Ya, mengatakan sudah terlihat hilal, waduh, dia belum niat, maka termasuk harus imsak, menjaga sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tapi tetap kena hukum qadha. Soalnya betul niat, jadi dia harus menahan sisa siangnya dan juga wajib qadha. Mulai nih, hati-hati ya, sekadar niat itu penting, niat. Wasaumu fis safari afdal, adapun puasa dalam perjalanan atau musafir itu afdal, lebih utama. Loh niki lho, iki dasari. Kadang nanti yang niku berpendapat, lah bukan ruksa Ustaz, jadi kan mending dicupuk wong iku anune pangeran. Ada yang berpendapat begitu, tapi tidak. Bagi ulama-ulama kita, terutama Syafi'i dan pengarang kitab Abu Hamid Al-Ghazali, puasa walaupun dalam keadaan bepergian atau musafir itu afdol minal fitri, dibandingkan berbuka, maka lebih baik puasa. Illa idza lam yutiq, kecuali tidak mampu, kecuali betul-betul berat perjalanannya, tidak mampu, baru kecuali itu. Tapi saya ini perjalanan lo nggih enteng derek. Wong ning Jakarta numpak pesawat paling sak jam nyut wis tutuk. Lah ning pesawat iki enak dilayani, ono AC-ne, ono pramugarine sing ayu-ayu, seger-seger. Nah, lho numpak sepur ya turut tok. Mana nilai beratnya, susahnya di mana, kemudian tidak mampu dari segi apa, kan gitu. Nah, maka afdolnya tetap puasa. Ada yang berpendapat kan itu sebagian orang kan itu ruksa, kan boleh kata Allah, apalagi marhala tain lebih dari 2 marhala, kelebihan iya. Lah ruksa itu, keringanan itu para kanca-kanca ibaratnya wonten beras raskin nih lho. Toko pemerintah dikei keringanan bagi warga miskin, itu dikei beras, enten bantuan apa? Raskin, nek dijupuk kan ya eman bagi yang miskin, bagi yang kaya kaya apa lah kira-kira, bagi sing mampu. Maka pedoman seperti itu. Jadi enggak semua ruksa itu kemudian diambil. Justru ruksa itu dalam rangka Allah itu ngesakno nonton umatku kata kowe kaboten, kebijakan pemerintah nonton warga Sidoarjo ono sing miskin katakan dikei program raskin. Lah begitu juga Allah punya program kebijakan untuk umatku kaya ono sing kabotan. Ya wis tak kei ruksa. Lah dikei ruksa. Sehingga ruksa itu sebetulnya bahasa mudah kiai-kiai kita itu termasuk guru kula dan kula ngikuti, artinya nggih
bagi yang memang tidak mampu. Wong keringanan kan gitu. Bukan berarti harus diambil. Diambil ya boleh saja. Artinya ya kembali kepada kemampuan masing-masing. Sebuah rukhsah, itu rukhsah. Sehingga kadang ada kiai itu ngugemi wis gak gelem urusan sehingga nek lunga gak tahu jamak, gak tahu kosor kadang saking begitu napa jenenge pinginnya tetap ada. Nah, kadang enten seperti itu. Tapi nek selagi gawa rombongan nggih nderek rombongan mau. Nek dalam keadaan pribadi nggih monggo. Nah, kondisional nek kula ada enten niku tiyang niku kiai niku betul-betul gak gelem rukhsah, gak gelem jamak, gak gelem oso. Nah, ada ya, itu masing-masing kembali kepada kemampuan. Wala yuftiru yauma yakhruju, dan tidak boleh berbuka pada hari saat keluar atau musafir tersebut wa kana muqiman, dan dalam keadaan muqim fi awalihi, di dalam awal khurujnya, awal safarnya. Artinya apa? Sudah punya target tujuan ke Jakarta, berarti sudah 2 marhalah, tak buka di CI. Nah, batalkan, gak boleh. Jadi membatalkan di awal dia sedang dalam keadaan mukim, belum dalam perjalanan, nggak boleh. Wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman, atau ketika dia sudah sampai. Wala bimakna yuftir, ya tidak boleh berbuka ya. Yauma yaqdamu, ketika dia sampai, idza qadima shaiman, sampai pada tempatnya. Artinya kalau sudah sampai tempatnya, sampai Jakarta, kan sudah 2 marhalah, gak boleh. Gak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika dalam perjalanannya karena berat, bukan ketika sudah sampainya. Nah, ketika memang dianggap berat, monggo. Nah, ketika tidak berat, kembali ke masing-masing ya. Dikirane wabot ya wis mokel lah, tapi nek sekirane mboten abot lan napa tek mokel eman nyaur di luar Ramadan niku abot. Wa mal fidyah, itu adapun fidyah fatajibu alal hamil, maka wajib bagi orang yang hamil, wal murdi'i, dan nyusui. Nyusui. Jadi bagi yang hamil dan nyusui yang bayar fidyah. Bagaimana idza ftarata, ketika keduanya berbuka, khaufan, karena takut, ala waladaihima, terhadap anaknya. Jadi orang yang hamil atau nyusui dia mokel, tapi karena takut akan kesehatan anaknya. Tapi nek kesehatan dewe, maka tidak perlu fidyah. Kalau dia takut karena dirinya sendiri, aku gak kuat, artinya sing hamil atau sing nyusui, maka tidak ada fidyah. Fidyah itu ketika ada rasa khawatir terhadap anak, atau anak yang dikandung, atau anak yang disusuinya. Kok nek aku poso anakku ki kok gak iso apa jenenge nyusu. Atau yang di dalam kandungan nanti nggak bisa bertumbuh dengan baik, ya maka baru terkena fidyah. Likulli yaumin muddu khintatin, fidyah itu setiap harinya adalah 1 mud gandum. Nek to mriki adalah nggih beras ya, makanan pokok. Gandum itu bermakna makanan pokok. Li miskinin wahidin, untuk seorang miskin 1. Ma'al qadai, disertai qada. Loh, jadi ana qadai juga rek. Nah, lah nek dia wong wedok hamil atau nyusui itu, walaupun dia takut akan anaknya, berarti dia membayar fidyah plus qada. Qada niku tetep. Qada niku tetep, tapi enten yang di luar NU ya, di luar NU itu memudahkan, menggampangkan. Jadi wis nek gak poso karena apapun pokoknya gantine fidyah. Maka bagi kita mboten, ya, ulama-ulama kita, ulama sunnah an-nahdiyah
niku mboten seperti itu, masih sangat memegang teguh tetap mazhab Syafi'i, yaitu tetap qadha, harus qadha. Kalau ada kekhawatiran dengan bayi baru ditambah fidyah, berarti double, maka double. Wasyaikhu al-harimu, dan orang tua yang harimu yang renta, apa tua banget ya, tua banget. Idza lam yasum, apabila tidak berpuasa, tasaddaqa, maka bersedekah bimakna fidyah. Tasaddaqa itu mriki bimakna fidyah an kulli yaumin muddah. Jadi setiap harinya 1 mud. Nah, kalau orang tua maka boleh. Jadi yang bayar fidyah itu ya orang hamil atau menyusui karena takut anaknya, dan orang tua renta ya, itu boleh membayar fidyah ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk puasa, sudah tidak kuat, maka boleh dengan fidyah. Wa amma sunanu, lanana pun sunai poso iku fasitun ana 6. Takhirus suhuri, ingkang pertama ngakhiraken sahur. Sahur diakhirno mepet-mepet imsak ngono lek, mepet-mepet kate subuh. Ya, tapi pun mepet nemben ya agak akhir, kurang-kurang 5 menit 10 menit subuh. Jadi memang sunnah diakhirkan. Tapi aneh, saya pernah dengar video itu lucu. Kocok-kocok yang lain, kelompok yang lain memaknai sahur itu harus menjelang subuh. Nek sahur jam yamin iki bid'ah. Halo, makan malam diniati sahur iku bid'ah. Bagi konco sisi yang lain. Aneh, memaknainya lucu, kontekstual sekali, tekstual sekali. Nah, sahur itu memang afdolnya, sunnahnya akhir. Tapi nek khawatir keturun yamini sahur gitu, itu nopo. Gak kuat aku ya, gak tangi sahur yamini aja. Nah, tidak apa-apa. Cuma kan tidak mendapatkan kesunahan gitu aja. Wa ta'jilul fitri lan disiaken ngagih-ngagihno buka atau takjil ya, bahasa konco-konco takjil mempercepat berbuka bitamri, dengan kurma awil ma'i atau air putih, qabla sholati, sebelum sholat. Jadi makan atau minum itu lebih baik diutamakan, didahulukan daripada sholat. Sholatnya dhisik boten. Begitu azan, bu minum titik, mangan kurma, bu gorengan, membatalkan puasa. Baru sholat, mari sholat baru mangan berat, boleh. Atau mangan berat di awal terus sholat, monggo bebas, terserah. Yang penting sudah membatalkan puasa, itu sunnahnya. Artinya jangan sampai tidak membatalkan puasa tapi langsung sholat, tidak dapat kesunahan. Watarku siwakilan ninggal siwakan ba'da zawali, sausi lengsari srengenge. Meninggalkan siwak ketika sudah tergelincirnya matahari, istilahnya zawal, yakni berarti ketika zuhur. Nah, ketika zuhur itu kan ketika matahari sudah tergelincir sedikit dari timur menuju ke barat, sehingga ketika ada bayang-bayangnya kita masuk pada waktu zuhur, maka itu sudah dimakruhkan untuk bersiwakan. Wal judulan loman disunana nalika poso niku loman fi syahri Ramadan, ing dalem wulan Ramadan. Mulane aja medhit-medhit derek. Insyaallah sing loman ana apa dikekno, bantu takjil, bantu buka, bantu darus apa jenenge suguhane apa butuh ya apa dibantu sing loman. Karena di bulan Ramadan seluruh ibadah dilipat gandakan, terlebih pahala sedekah yang paling afdal terus Kanjeng Nabi fi syahri Ramadan. Mboten enten malih. Lima sabaqa min fadhailihi, sebagaimana keterangan sabaqa kang wis lewat, artinya sudah pernah dijelaskan, min fadhailihi dari keutamaannya jud
keutamaan jud, keutamaan loman fi zakati ing dalam bab zakat. Nah, di dalam kitab yang lain ya kitab Ihya ini kan cuwilan kitab Ihya ya. Kemudian apa malih wa mudarasatul Quran lan mulang Quran di sunano Ramadan mulang Quran mbu anake mbu bojone mbu ning TPQ mbu ning sekolah di sunano mbu ning darusan ya darusan ana sing nyemak salah diilingno jarang sari darusan kan rata-rata pokoke angger maca wis bener bahasa salah pokoke maca boten napa-napa. Abdole memang harus kita harus maca nggih enten sing nyemak dene enten salahe enten sing ngilingno. Wal i'tikafu fil masjidi lan i'tikaf ing dalam masjid disunahkan di bulan Ramadan sunnah i'tikaf. La siyama fil ashri apalagi fil ashril akhiri di 10 akhir bulan Ramadan. Fahuwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah kebiasaannya Rasulullah. Jadi 10 hari terakhir kebiasaan Rasulullah niku i'tikaf. I'tikaf. Nek kula jenengan nggih i'tikaf tapi boten ten masjid ten pundi? Ya, ten mall. Ning napa warkop. Gak mulih nek gak sahur. Jadi boleh-boleh ngenteni sahur. Nah, ya, insyaallah. Kana idza dakhala al-ashru ketika ada masuk 10 akhir min syahri Ramadan ya, Kanjeng Nabi niku tawiya al-firasya nglipet napa nglipet iku ya melipat ya melipat al-firasya tempat tidure nek bahasa lain adalah lemeke gitu. Kanjeng Nabi nggih lemekan mboten kasur koyo jenengan derek jenengan turun kasur wampu Kanjeng Nabi mboten lho. Ambek pelepah kurma, ambek tikar ya. Mulai dilipat wasyaddal mi'zara dan naleni ingkang kuat bajune pakaiane ya. Artinya betul-betul apa jenenge dikencengi wetenge ya. Wada abalan gigi semangat wa ada aba ahlahu lan ngajak semangat ahlahu keluargane. Jadi Kanjeng Nabi nggih semangat tur ngajak keluargane semangat untuk i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ai tegese adamu an-nasba melanjutkan kegigihan fil ibadah ing dalam ibadah. Id fiha Lailatul Qadri ketika malam Lailatul Qadar. Ya, karena insyaallah malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir digoleki. Wal aghlabu annaha anapun kaprai niku umume ngene. Annaha bimakna satemene malam Lailatul Qadar itu fi autariha ing dalem witire akhir Ramadan. Jadi 10 hari terakhir tapi sing witir sing ganjil ya, sing ganjil. Wa asbahul autar dan diantara contoh atau yang nyerupani witir lailatu ihda malam siji. Malam siji itu bimana malam selikur. Wa salasin lan malam telu bimana malam telu likur. Wa khamsin malam 5 bimana malam selawe. Wa sab'in malam pitu bimana malam pitu likur. Nah, 29 termasuk. Cuma mriki lebih sampai 27. Insyaallah kurang lebih itu. Goleki ya ini gak selikur ya 23 kalau ya selawe ya digoleki mulane i'tikaf ten masjid ya. Meneng sing suwi. Wat tatabu'u lan nuli-nuli fi hadzal i'tikaf apa rek nuli-nuli gorek bagi sinambungan ya. Di dalam i'tikaf aula itu lebih utama. Ya. Jadi iktikaf yang berkelanjutan itu lebih utama daripada goleki selikure, telulikure, apa selawe ini.
Berarti apa jenenge benjal-benjal. Yo oleh apa jenenge sak kobernya. Tapi wattatabu'u berkelanjutan itu aula lebih utama. Jadi mulai malam selikur, lolikur, tulikur sampai terakhir tiap hari iktikaf itu aula lebih utama. Ya, mboten digoleki ganjile tok ngenteni selikuri ngenteni tulikuri mboten napa-napa wong iku napa jenenge nafsi apa jenenge sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tapi nek golek utamane nggih kudu berurutan. Fa in nadzara i'tikafan ketika uzur. Nazar itu berjanji punya kerentek i'tikafan mutatabian sing berkesinambungan mau au nawahu atau berniat sudah ada niat in qata'a maka pedot apa tatabu'uhu nuli-nuline atau berkesinambungane wau bil khuruji min ghairi daruratin yaitu keluar dari masjid tanpa ada keadaan yang darurat. Tidak ada yang keadaan darurat tapi dia keluar masjid. Nah, maka ini terputus ya, terputus. Atau dia artinya dalam 10 hari itu di malam yang 24 dia enggak ada uzur syar'i tidak ke masjid berarti terputus ya, walaupun hanya satu kali terputus. Kama law kharaja li'iyadatin ya. Contoh diantaranya kharaja keluar li'iyadatin karena li'iyadatin itu nyambangi ya. Li'iyadatil marid ya. Artinya anu gandengane wae li'iyadatil marid ya. Bimakna iyadatil marid nyambangi, alasan nyambangi wis aku malam iki nyambangi gak kober ning masjid ya. Senajan nyambangi itu perbuatan baik ya, tapi tetap ya, ketika dia tidak i'tikaf karena ada uzur itu ya, maka bukan termasuk yang darurat ya, seperti itu. Au syahadatin atau menjadi saksi ya. Diceluk polisi, mbok diceluk KUA ya, menjadi saksi. Au janazatin atau nganter jenazah. Nah, jadi ngeterno jenazah sehingga enggak jadi iktikaf, maka terputus. Tatabuknya terputus. Au ziaratin atau ziarah atau silaturahim ana kancane mari lunga kaji, ta lunga kaji umroh ya umroh atau apa ya. Atau ada kegiatan apa yang kemudian harus bepergian. Au tajdidi thaharah atau memperbaiki suci. Nah, ini termasuk jadi memperbaiki suci di tengah-tengah i'tikafnya. Wa in kharaja liqada'il hajat, adapun jika keluar liqada'il hajat karena memenuhi hajat, lam yang qati, maka tidak terputus i'tikafuhu i'tikafnya. Contohnya napa? Nggih ngoyo ngising, justru nek ngoyo ngising maka tidak terputus. Karena memang itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari gitu. Kebutuhan panggilan alam, panggilan alam ya. Jadi tengah-tengah iktikaf kebelet ngising. Nah, maka ngising sebentar melanjutkan iktikafnya. Walahu ayatawaddu'a fil bait, dan adapun orang yang wudhu di rumah itu lebih utama. Jadi ketika iktikaf maka sebaiknya wudhunya di rumah, berangkat ke masjid dalam keadaan wudhu, mboten wudhu dari masjid niku afdalnya. Wala yanbaghi ayu arija ala syughlin akhar, wala yanbaghi lan ora sayukjo, artinya tidak sebaiknya ya, ayu arija mandek ala syughlin akhar dengan kesibukan yang lain, artinya berhenti gara-gara kesibukan yang lain, tidak disarankan. Nah, tidak disarankan berhenti. Nek wis niat mutadabi, niat kesinambungan malam
10 hari terakhir ya wis ya. Ojo nuruti kesibukan yang lain, sudah tinggalkan derek kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak kurang sibuk nggih presiden, nggih apa jenenge, nggih nabi, nggih rasul, nggih pimpinan, tapi nggih tetep ngelaksanakno. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan, tidak keluar dari i'tikafnya illa li hajatil insan, kecuali karena hajatnya manusia. Artinya adalah gini, karena liqadil hajat, baik karena hajat gede maupun hajat kecil, artinya BAB ataupun kencing. Wala yus'alu. Nah, dan sampai niku yus'alu napa yus'alu? Apa? Iku diganti yus'alu, sing bener niku yus'alu. Naibul fa'il. Senes dadi fi'il mudhari. Nggih fi'il mudhari tapi naibul fa'il. Wala yus'alu, lan ora diganti, ora ditakoni anil maridi saking lara illa marron, kejaba lanjut. Artinya ngenten, Kanjeng Nabi nalika dikabari, ya Nabi enten tiyang sakit. Ya, nggih mek ngoten to. Illa marron, kali Kanjeng Nabi dibiarkan berlalu. Marron itu berlalu. Ya, jadi nggih. Artinya tidak kemudian Kanjeng Nabi meninggalkan iktikafnya untuk menjenguk, tapi membiarkannya. Kalaupun mau jenguk masih ada besok. Artinya apa? Ya, nggih iktikafe betul-betul iktikaf sampai dikabari yus'al, ketika diberi kabar atau ditanyakan kepada Rasulullah tentang orang yang sakit, beliau tetap tidak bergeming, hanya mengiyakan iya, seperti itu. Wa yang qadi'u at-tatabu'u bil jima', dan putus at-tatabu'u napa jenenge, berkelanjutan napa jenenge iktikafe bil jima'i, dengan jima'. Mulai terus jima, soalnya kebelet apa meneng dhewe ambek ibuke. Mas lang mulai ana apa? Apa jenenge, pengen, kepengen, bengi-bengi kok pengen lho Dik ngono. Kalau rino li ya ta. Kira-kira. Loh, soalnya awan poso re, isoke bengi. Nyelak-nyelakno dilung. Maka hal semacam ini adalah putus. Wala yang qati'u, dan tidak putus yang kesinambungan tadi bitakbili, dengan mencium. Nek sekedar mencium tidak batal. Wala ba'sa fil masjidi, dan tidak menjadi masalah di masjid bitatoyubi, dengan memakai wewangian. Jadi ini masjid damel wangi-wangian tidak masalah. Wa aqdin nikahi, dan melaksanakan akdun nikah tidak masalah. Wabil akli, lan mangan, wan naumi, lan turu, wa ghuslil yadaini, dan membasuh kedua tangan, fit tosti, ing dalam talam. Dulu kan pakai talam gitu, cuci tangan. Maka tidak masalah di masjid melakukan aktivitas seperti itu, tidak membatalkan iktikafnya. Jadi neng masjid pas ono wayahe akad nikah bengi-bengi, mbo nikah mbek sapa bengi-bengi ya. Betul masalah. Ya. Atau apa jenenge luwe mangan ya, selagi ning jero masjid betul napa-napa. Wan naumi lho. Turu ning masjid nek diarti iktikaf walaupun tidur tetap oleh pahala iktikaf wong turu. Lho turu iya walaupun turu. Wayahe wong zikir kabeh kok turu, ini diniati iktikaf ning jero masjid tetep masih dihitung. Artinya tidak merusak iktikafnya walaupun tidur, tidak merusak. Faqulu dzalika qad yuhtaju ilaihi fit tatabu', yang demikian itu semua qad yuhtaju, kadang ya. Nek qad masuk ning fi'il mudhari' bi makna kadang-kadang atau terkadang. Nek qad
masuk ing dalam fi'il madhi bimakna sungguh. Laqad kana lah masuk fi'il madhi, maka sungguh kana telah ada. Tapi niki kan fi'il mudhari qad yuhtajunya. Terkadang menjadi kebutuhan gitu. Sehingga nggih boleh mawon seperti mangan, ngombe, terus dikuwau gitu. Make wangi-wangian ketika ning jero ket mari iktikaf kok ambuku gak enak gawe minyak wangi ya, atau nikah, akdun nikah ya. Sebuah kebutuhan terkadang bermakna terkadang fit tatabu'i ing dalam kesinambungan malam 10 hari Ramadan. Wala yang qati'ul dan tidak putus apa at-tatabu'u berkesinambungan malemane bi khuruji ba'di badanihi dengan keluar sebagian badannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni marekake apa marekake mendekatkan nggih mendekatnya itu nih. Marekake ingsun ya ingsun to mriki niku ten Sayyidina Aisyah. Ra'sahu ing sirani mendekatkan kepalanya gitu ten Siti Aisyah. Ya. Faturajjiluhu kemudian nyisir sapa Aisyah tu Siti Aisyah. Jadi kepalanya niki dikeluarkan kemudian kali Siti Aisyah disisiri saking romantisi. Kira-kira sampean nggih ngonten apa mboten? Nah, disisiri bojone dewi-dewi. Paling sing disisiri rambut sing liyane. Betul. Oh, disisiri. Wahia dan dia Siti Aisyah fil hujrati ing dalam kamar. Jadi kamare Kanjeng Nabi ambek masjid itu sangat berdekatan. Lah Siti Aisyah ing dalam kamar Kanjeng Nabi ing masjid awake tapi kepalane dan kamar. Maka boleh. Bene ana masjid sing ngidek kali ngono, maka boleh. Maka tidak merusak iktikafnya. Wa mahma kharajal mu'takifu liqada'i hajatihi. Apapun yang keluar liqada'i hajatihi karena memenuhi hajatnya, fa idza ada ketika balik yang bagi maka sayukjo maka sebaiknya ayas taknifa ngawiti an-niyata ing niat. Jika seorang yang iktikaf ya mu'takif itu orang yang iktikaf. Kemudian ada hajatnya yaitu tadi ya mbu ngising, mbu nguyu, atau hajat yang lain, maka sebaiknya mengulangi niat ya. Illa idza kana qad nawa kecuali ketika ada awalan ada niat awalan asyra ayyamin masalan ya, kecuali kalau sudah ada niatan di awal untuk iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan 10 terakhir, kecuali sudah ada niatan. Kalau belum ada niatan kan niatnya kadang kan niatnya kok sako beri dina malam iki tak maleman meneh guru tentu niat maleman, tapi di awal 10 hari terakhir nek wis niat tenanan sudah beriktikad nah, maka ndak masalah tidak niat kembali. Nah, karena sudah diniat sejak awal. Illa idza kana qad nawa awalan asyrata ayyamin mathalan. Wal afdalu adapun yang utama tetap wal afdalu ma'adzalika yang demikian itu at-tajdidu ngenyari meneng niat maneng afdolnya walaupun tidak niat apa ngenyari lagi boleh kalau di awal bulan Ramadan sudah niat iktikaf selama 10 hari. Kalau sudah memang niat hingga ke masjid tanpa niat sudah dihitung niat yang awal tadi. Kalau memang sejak awal sudah niat ya. Beda kalau niatnya terputus-putus sak koberi. Aku saiki kober iktikaf meneh gak kober ya beda seperti itu. Berarti harus memang tiap hari. Tapi tetap kembali wal afdalu ma'adzalika at-tajdid. Maka yang utama tetap memperbaharui niatnya. Kalau kita cekap sampun
ganti bab insyaallah besok kalau mboten enten uzur ya, bab yang kedua tentang rahasia poso syarat secara batin. Nah ini ya, kalau kemarin secara zahir ya, kita lanjut ke masalah batin di pertemuan insyaallah besok kalau mboten enten uzur. Kalau kita cekap muga-muga dadi keterangan sing manfaat lan barakallahu amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Akhiran wa'alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.